Shalom semuanya. Sekarang kita akan memulai ibadah pada hari ini. Sebelum itu mari kita memuji lagu Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini yang Kau berikan kepada kami semua. Sekarang kami akan memulai ibadah. Tuhan berkati kami semua supaya dapat mendengarkan, melakukan ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selanjutnya mari kita nyanyikan Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Allahku dahsyat. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur karena pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini Ibu juga bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan, terutama Ibu, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelumnya mari saya mengundang anak-anak untuk kita semua merendahkan hati kita, mohon pimpinan pada Tuhan supaya apa yang akan kita dengarkan, kita pelajari bersama dapat menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat mengasihi kami bersyukur pada hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk kami bisa bersama-sama
memuji dan memuliakan Engkau. Bapa di surga, sebentar lagi Tuhan kami akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang membuka hati setiap kami, memberikan hikmat yang dari surga, supaya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami kemampuan Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan dan kami siap untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Ibu akan mengambil tema karena temanya sudah disediakan oleh panitia, yaitu tentang bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Bersyukur atau mengucap syukur dalam segala perkara itu ternyata tidak mudah ya. Namun sebelumnya mari anak-anak, Ibu akan ajak kalian, kita akan buka Alkitab kita akan baca dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ada kata mengucap syukurlah atau bersyukur. Anak-anak, bersyukur itu gampang-gampang sulit, begitu ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Tidak mudah bagi kita untuk mengatakan, oh terima kasih. Untuk mengatakan bersyukur, mengungkapkan rasa syukur kita ini adalah hal yang cukup sulit di masa-masa ini. Namun sekali lagi anak-anak, kita harus belajar. Kita akan belajar banyak. Karena apa? Firman Tuhan sendiri sampaikan, dalam keadaan apapun, Allah menghendaki kita untuk bersyukur. Ketika kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, baik dari teman, dari orang tua, atau dari orang-orang di sekeliling kita, sesuatu yang mendatangkan berkat atau sesuatu yang luar biasa bagi kita, mudah ya bagi kita untuk makasih ya, untuk bersyukur, untuk mengucapkan syukur. Tetapi ketika kita di dalam posisi yang sudah keadaannya sulit, bahkan mungkin kita dijauhi dari teman, dijauhi oleh orang, mungkin bagi kita sulit sekali untuk mengucap syukur. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan mengapa kita harus mengucap syukur atau mengapa kita perlu mengucap syukur. Alasan yang pertama, mengapa kita mengucap syukur? Itu karena mengucap syukur merupakan kehendak Allah. Loh, kok bisa ya Bu? Bersyukur itu merupakan kehendak Allah. Coba kita periksa kembali, kita lihat kembali, kita baca kembali dari Tesalonika tadi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak saya, bukan kehendak kamu sebagai pribadi. Atau bukan juga kehendak orang tuamu, bukan kehendak gurumu, bukan. Tetapi itu kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita melakukannya. Nah, kita tidak bisa mengerjakannya sendiri mengucap syukur itu. Kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk mengajari kita dalam posisi apapun, dalam kesulitan seperti apapun, belajar untuk mengucap syukur. Jadi yang pertama alasannya mengapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur atau bersyukur adalah kehendak Allah. Alasan yang kedua, mengapa kita mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Anak-anak, kekayaan, kepandaian, apapun yang ada dan dimiliki sekarang,
itu terkadang bukan tolak ukur yang benar untuk sebuah kebahagiaan. Seberapa besar kita mensyukuri apa yang ada di dalam hidup kita ini, maka sebesar itu pula lah kebahagiaan kita. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita membuka pintu kebahagiaan untuk diri kita. Alasan yang ketiga adalah akan bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang positif, pribadi yang memiliki pikiran positif. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal itu akan membangun dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik, memandang masalah dari sisi-sisi yang positif, tidak mengeluh. Belajar mengurangi mengeluh itu akan membangun diri kita untuk menjadi pribadi yang positif. Terus bagaimana kita bisa mengucap syukur, Bu? Ketika hidup saya sulit, saya tidak punya apa-apa, bagaimana saya bisa mengucap syukur? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur atau bersyukur itu tidak perlu menunggu kita punya sesuatu yang luar biasa. Tidak perlu menunggu kita kaya dulu. Tidak. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Kita perlu mengingat bahwa ada hal-hal yang bisa dan patut kita syukuri. Contoh, ketika kalian tidur, kemudian bangun tidur, kalian bisa bangun dalam keadaan sehat, bisa bernafas, menghirup oksigen dengan baik. Itu perlu kita syukuri. Jadi tetap ingat, dalam keadaan apapun, tetap ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat bersyukur? Anak-anak perhatikan, di dalam Roma 8 ayat yang ke-28a dikatakan seperti ini, Ibu akan bantu membacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya adalah seberapa besar kita mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, kita akan melakukan semua kehendak-Nya. Dalam perikop ini, mematuhi atau mengikuti kehendak Allah, yaitu belajar untuk bersyukur. Karena percayalah, anugerah besar akan datang ketika kita pandai bersyukur. Anak-anak, sekarang kita tahu bahwa segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan. Lalu mengapa kita mau sekarang enggan untuk bersyukur? Kita pikirkan, kita renungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mari kita mengajak semua orang, bahkan diri kita sendiri, untuk sungguh-sungguh belajar mengucap syukur akan kehendak Allah. Apapun yang kita lakukan, kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, untuk menutup, hari ini kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk kita semua dimampukan. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Untuk renungan hari ini, kami ingin belajar dan terus belajar bagaimana kami harus mengucap syukur. Bapa di surga, kirimlah Roh Kudus untuk kami semua. Biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami untuk belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap hati, setiap telinga yang mendengar akan memberikan berkat untuk kami semua dan akan menjadi berkat juga untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, doa dan ucapan syukur ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kita melakukan segala sesuatunya yang terbaik. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas segala cinta kasih-Mu, sehingga ibadah kami hari ini Engkau berkati dan dapat berlangsung dengan baik. Bapa di surga, jika sebentar kami mau mengakhiri ibadah ini, biarlah tangan kasih-Mu, roh penyertaan-Mu akan menyertai dan melingkupi kami semua. Engkau memberkati setiap kami Tuhan dengan berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Tetap mampukan kami untuk belajar banyak hal, terutama untuk bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, biarlah ibadah hari ini akan tetap menjadi berkat dan dapat memberkati orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kuasa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.